Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri. Ketemu lagi bareng saya Ali. Dan di video kali ini saya mau sedikit menginformasikan bagi teman-teman yang butuh informasi tentang kerja di Jepang. Jadi karena pandemi corona COVID-19 yang sudah berlangsung hampir setahun ini kan, pemerintah Jepang menutup akses masuk ke negara Jepang bagi orang-orang dari negara-negara tertentu termasuk di Indonesia. Dan mulai tanggal 1 Oktober kemarin peraturannya sudah dilonggarkan. Jadi alhamdulillah sekarang teman-teman yang Kensusei, yang calon pemagang dan yang mau jadi TKI visa Tokute Kino untuk saat ini kabarnya sudah bisa masuk ke Jepang berdasarkan informasi resmi yang dikeluarkan dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Dan berita ini pun sudah di-share oleh beberapa fanpage tentang kehidupan di Jepang, tentang kerja di Jepang ya. Jadi ini informasinya cukup valid. Jadi semoga aja kalian bisa secepatnya berangkat ke Jepang ya. Tapi ada syarat-syarat tertentu untuk bisa berangkat ke Jepang ya untuk saat ini, karena sekarang kondisi pandemi corona di seluruh dunia. Jadi Jepang biarpun melonggarkan kebijakan masuk untuk warga negara asing ke negaranya, syarat-syaratnya pun dibuat lebih ketat. Ya, yang ini ya sekedar ngasih tahu kalau kebijakan pelonggaran masuk negara Jepang ini hanya berlaku untuk orang-orang yang punya sertifikat of eligibility. Jadi yang sudah punya eligibility dan yang visa bisnis itu bisa masuk ke Jepang ya. Jadi untuk turis yang mau berwisata ke Jepang itu sementara belum bisa. Jadi hanya orang-orang yang mau jadi pemagang Kensusei, tenaga kerja Indonesia, TKI, Tokute Kino, dan para pebisnis yang punya urusan di Jepang baru bisa masuk ke Jepang. Sementara untuk yang wisatawan yang mau piknik ke Jepang harap bersabar ya, karena untuk saat ini masih belum bisa. Syarat ya, kalau kalian pengen tahu itu harus di garis bawah ada syaratnya. Itu kalian harus harus melakukan tes swab, tes PCR, tes itu maksimal 72 jam sebelum meninggalkan Indonesia. Jadi ibaratnya kalian tuh minimal, misalnya kalian mau terbang ke Jepang besok, berarti hari ini kalian harus tes PCR dan hasilnya harus keluar hari ini, baru besok bisa dibawa ke Jepang. Kalau kalian tes PCR-nya 3 hari atau 3 hari sebelum berangkat ke Jepang itu nggak bisa, karena itu melebihi 72 jam ya. Karena ada kasusnya kemarin teman saya yang berangkat ke sana itu tes PCR-nya 4 hari sebelum berangkat ke Jepang. Jadi begitu nyampe Jepang dia ditolak dan akhirnya dia balik lagi ke Indonesia. Untungnya tiketnya ditanggung sama perusahaan semuanya. Jadi harusnya itu maksimal 72 jam sebelum berangkat ke Jepang, sebelum terbang ke Jepang itu harus tes swab. Jadi supaya hasil tes PCR-nya itu enggak kadaluarsa, jadi 3 hari ya. Begitu sampai Jepang pun kita harus melakukan karantina mandiri. Ini pastinya jadi perhatian khusus buat kumiai yang ada di Jepang. Mereka harus melakukan karantina selama 2 minggu bagi siswa-siswa magang atau TKI yang baru nyampe ke Jepang, harus dikarantina selama 2 minggu. Jadi nggak boleh berbaur, nggak boleh keluar wilayah karantina. Selain itu juga nggak boleh
keluar wilayah karantina nggak boleh naik kendaraan umum juga. Jadi ya ada syarat-syarat tertentu untuk masuk ke Jepang, di antaranya seperti itu. Jadi kalau sekedar kalian tak kasih tahu, dari kalau untuk yang pelaut itu dari dulu sudah bisa ya, tetap bisa masuk ke Jepang, tapi syaratnya seperti itu, harus tes PCR maksimal 72 jam sebelum terbang ke Jepangnya. Jadi hasil tes PCR-nya itu cuma berlaku selama 3 hari atau 72 jam. Guys, itu yang paling utama seperti itu. Jadi informasinya seperti itu dulu. Nanti kalau ada update informasi akan saya berikan kembali. Oh ya, banyak teman-teman yang menanyakan apakah saya akan kembali ke Jepang. Saya belum tahu karena saya baru sebulan di Indonesia, baru hampir 2 bulan. Jadi untuk saat ini saya nggak memikirkan untuk kembali ke Jepang, apalagi istri saya lagi hamil. Jadi yang saya tunggu sekarang itu adalah kelahiran anak saya. Oke, sekian dulu informasi kali ini, sampai jumpa.